Oke, thank you buat Rio dan Casey buat kesempatannya kali ini. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai program studi teknik material dan metalurgi, saya bakal ngejelasin secara singkat mengenai pengertian teknik material dan metalurgi. Biasanya nih kalau misalnya orang-orang dengar material dan metalurgi pasti mikirnya, wah, kita bakalan jadi tukang bangunan. Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Jadi teknik material metalurgi itu adalah cabang ilmu multidisiplin yang biasanya itu dia menggabungkan ilmu-ilmu dasar. Contohnya kayak kimia, fisika, dan biologi. Untuk mempelajari sifat material dan melakukan rekayasa material untuk menciptakan suatu material yang unggul. Nah, jadi di program studi teknik material dan metalurgi ini, kita itu bakal belajar tentang beberapa jenis material. Contohnya tuh kayak logam, polimer, keramik, dan komposit. Sadar nggak sih kalian kalau semua benda yang ada di sekitar kalian semuanya terbuat dari material tertentu? Contohnya, alat memasak di dapur rumah kalian. Biasanya panci-panci, sendok, dan garpu itu terbuat dari logam ya. Alat makan juga biasanya terbuat dari plastik dan kaca. Sedangkan untuk kendaraan kalian biasanya terbuat dari beberapa bahan yang disebut dengan komposit. Bahkan baju yang kalian pakai juga terbuat dari material polimer. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa teknik material dan metalurgi itu hanya belajar tentang bahan bangunan, itu salah besar ya teman-teman. Karena prodi teknik material dan metalurgi ini gak hanya mempelajari tentang bahan bangunan saja, namun semua benda yang ada di sekitar kita itu dipelajarin di teknik material dan metalurgi. Selanjutnya, coba kita lihat harga-harga mobil yang ada di sekitar kita. Pasti ada mobil yang harganya mahal dan ada yang harganya murah kan? Kalau misalkan saya tanya kenapa mobil-mobil tersebut memiliki harga yang berbeda, pasti yang terlintas di benak kalian adalah materialnya yang juga berbeda. Mobil yang memiliki harga mahal pastinya memiliki kualitas material yang sangat tinggi. Dan juga material itu mempengaruhi performa suatu kendaraan. Selanjutnya ada skincare. Tahu nggak sih kalian kalau misalkan skincare itu mengandung suatu material? Ya, jadi di dalam skincare itu ada nanomaterial di dalamnya yang membuat biasanya wajah-wajah para wanita menjadi glowing, yaitu karena ada material keramik di dalam skincare tersebut. Sampai sini siapa yang baru tahu kalau misalkan di dalam make up-nya perempuan ada keramik? Hayo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi manufaktur pada abad ini. Kalau misalkan kita lihat teknologi zaman dulu, pasti kita akan melihat bahwa teknologi zaman dulu itu sangatlah susah dan ribet. Contohnya seperti komputer. Komputer sekarang sangat berbeda dengan komputer zaman dulu. Zaman dulu itu komputer itu sangat berat dan besar, sehingga susah untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan sekarang ada laptop yang bisa kita bawa kemana-mana dan juga tidak terlalu berat. Proses teknologi manufaktur abad ini yang terbaru adalah 3D printing. 3D printing sendiri yaitu proses pembuatan benda 3 dimensi dari model digital dengan menyusun lapisan tipis dari material yang cepat kering di atas lapisan lainnya yang disebut juga additive manufacturing. Aplikasi 3D printing sendiri sampai saat ini telah membuat dekorasi, prototipe, model medis, dan model arsitektur. Selanjutnya saya akan membahas teknik material dan metalurgi Institut Teknologi Kalimantan atau biasa disingkat TMM-ITK. Adapun visi dari TMM-ITK sendiri adalah menjadi program studi yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang rekayasa material dan metalurgi di wilayah Kalimantan pada tahun 2025. Akreditasi Prodi TMM-ITK sendiri sudah B ya teman-teman. Kenapa sih akreditasi B sangat penting? Karena beberapa perusahaan, terutama perusahaan bonafit, ketika merekrut karyawan biasanya menentukan standar akreditasi suatu institusi dan biasanya nilai minimalnya adalah B.
Prospek kerja dari TMM ITK sendiri, salah satunya di industri manufaktur, seperti alat berat, otomotif, pesawat, dan kereta api, industri minyak dan gas, jasa pengelasan, konstruksi teknik, lembaga riset, serta lembaga pendidikan. Untuk kerjasama sendiri, TMM ITK telah bekerja sama dengan PT Komersial Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. TMM ITK juga pernah mengadakan student exchange atau pertukaran pelajar ke Saga University, Jepang. Dan TMM ITK sendiri setiap tahunnya mengadakan kunjungan industri ke beberapa perusahaan manufaktur atau material yang ada di seluruh Indonesia yang disebut dengan studi ekskurs.